Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tak kurang sesuatu apapun. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya membantu channel Noise Sharing Knowledge untuk tetap men-sharekan tentang Islam. Terima kasih. Sholat tahajud. Begini niat sholat tahajud, tata cara, doa, waktu hingga keutamaan sholat tahajud. Seperti diketahui, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling utama hingga harus diketahui dengan baik seperti apa, niat, tata cara, doa, dan waktu sholat tahajud. Bagaimana niat sholat tahajud, tata cara, doa, dan keutamaannya, serta kapan waktu terbaiknya, berikut ini panduannya. Berbeda dengan sholat sunnah lainnya, sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang Allah firmankan perintahnya dalam Al-Quran sekaligus dengan menyebutkan keutamaannya. Keutamaan-keutamaan lain yang dijelaskan Rasulullah dalam hadis-hadis beliau bedanya juga dengan sholat sunnah lain. Sholat ini wajib bagi Rasulullah SAW. Sedangkan bagi kaum muslimin, sholat ini hukumnya sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Berikut ini keutamaan-keutamaannya berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kan yang terpuji. Siapa yang membiasakan sholat tahajud, ia akan mendapatkan kedudukan terpuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra 79. Maqam adalah kedudukan, tapi belum tentu orang lain suka. Sedangkan maqaman mahmuda adalah kedudukan yang disertai dengan kecintaan orang lain. 2. Dimudahkan urusannya. Orang yang membiasakan sholat ini akan dimudahkan urusannya dan dibimbing oleh Allah. Mulai dari urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, hingga urusan dakwah dan seluruh urusan lainnya. Seperti firman-Nya, wa qur rabbi udkhulni mudkhalan sidqi. Artinya, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Quran Surah Al-Isra 80. Diberikan solusi terbaik. Ia juga akan diberikan solusi terbaik ketika mendapatkan masalah. Ia akan diberikan jalan keluar terbaik ketika menghadapi persoalan dan problematika. Berikut firman-Nya, wa ukhrujni mukhrajan sidqi. Artinya, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Quran Surah Al-Isra 80. Ditolong Allah. Orang yang membiasakan sholat tahajud akan ditolong Allah, bahkan tanpa perantara. Ketika ada bahaya, ketika ada yang ingin mencelakai dan sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolongnya. Berikut firman-Nya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Artinya, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surah Al-Isra 80. Salat sunnah paling utama. Salat tahajud yang juga disebut qiyamul lail atau salat lail merupakan salat sunnah yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdhalus sholati ba'dal faridati qiyamul lail. Artinya, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemuliaan dan kewibawaan. Orang-orang yang ahli tahajud, ia akan diberi Allah kemuliaan dan kewibawaan. Kadang ada orang tua yang tidak punya wibawa di depan anak-anaknya. Kadang ada guru yang tidak punya wibawa di depan murid-muridnya. Kadang ada pemimpin yang tidak punya wibawa di depan orang yang dipimpinnya. Sholat tahajud insya Allah akan mendatangkan kemuliaan dan kewibawaan yang bermanfaat baginya untuk menegakkan kebenaran dan menebar kebaikan. Wa'lam an syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili. Artinya, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin itu ada pada sholat malamnya.
Hadis riwayat Hakim Hasan. Doanya dikabulkan. Orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, insya Allah doanya dikabulkan Allah. Apalagi jika ia melakukannya di sepertiga malam terakhir. Kebiasaan orang soleh. Sholat ini merupakan kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Maka siapa yang saat ini senantiasa mengerjakannya, maka ia pun tercatat sebagai orang-orang yang soleh sebagaimana mereka. Biasakanlah dirimu untuk sholat malam karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan mencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Penghapus dan pencegah dosa. Setiap orang pasti memiliki dosa-dosa yang kecil bisa berguguran dengan menjalankan sholat sunnah ini sebagaimana hadis tadi. Yang lebih istimewa lagi, tahajud juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Orang yang melazimkan tahajud akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dirinya terjauhkan dari maksiat dan dosa. Kunci masuk surga. Orang yang ahli tahajud, insya Allah ia akan masuk surga. Sebab sholat ini merupakan salah satu kunci masuk surga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ya ayuhan nas, abshu salamu wa at'imut ta'ama wa sallu al-arhama wa sallu bil-laili wan nasu niyamu tadkhulul jannata bis-salam. Artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waktu sholat tahajud. Tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur. Waktunya terbentang mulai setelah Isya hingga sebelum terbit fajar dengan didahului tidur. Dan waktu paling utamanya adalah di sepertiga malam terakhir. Sholat tahajud kadang disebut sebagai qiyamul lail atau sholat lail, namun tidak semua qiyamul lail atau sholat lail adalah sholat tahajud. Jika seseorang melakukan sholat sunnah di malam hari sebelum tidur, masuk dalam kategori qiyamul lail atau sholat lail. Disebut sholat tahajud jika didahului dengan tidur. Tidur berbaring dalam bahasa Arab disebut hajada. Jika Anda ingin bangun setelah berbaring, tambahkan ta di depannya menjadi tahajjada. Jika Anda serius bangkit setelah berbaring itu, tambahkan tasydid menjadi tahajjada. Jika menjadi kebiasaan, maka berubah kalimatnya menjadi tahajud. Bentuk perintahnya menjadi tahajjud, sebagaimana surah Al-Isra ayat 79. Tata cara sholat tahajud. Tata cara sholat tahajud pada dasarnya sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Sebelum sholat disyaratkan suci dari hadas kecil, wudhu, dan hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Dalam fikih sunnah dijelaskan, hendaklah sebelum tidur berniat untuk bangun sholat tahajud, sehingga jika ia tertinggal tidak bisa bangun, tetap mendapatkan pahalanya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih Islam wa adillatuhu menjelaskan, sebelum memulai sholat tahajud disunahkan untuk memakai siwak. Juga disunahkan mengawalinya dengan 2 rakaat ringan. Sholat tahajud dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan jumlah rakaatnya. Rasulullah terkadang melaksanakan 11 rakaat termasuk witir dan 13 rakaat termasuk witir. Secara ringkas, tata caranya sama dengan sholat sunnah 2 rakaat pada umumnya, yaitu niat sholat tahajud, takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah atau ayat Al-Quran. Rasulullah biasa membaca surah-surah yang panjang. Ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, sujud kedua dengan tumakninah, berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. Membaca surah Al-Fatihah, membaca surah atau ayat Al-Quran. Rasulullah biasa membaca surah yang panjang. Ruku dengan tumakninah,
Iktidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, sujud kedua dengan tumak ninah, tahiyat akhir dengan tumak ninah, lalu berikut dengan salam. Demikian diulangi hingga 4 kali salam atau 8 rakaat. Setiap memulai sholat selalu diawali dengan niat sholat tahajud. Selesai seluruh sholat kemudian berdoa dan setelah itu ditutup dengan sholat witir. Niat sholat tahajud. Semua ulama sepakat bahwa tempat niat adalah hati. Demikian pula niat sholat tahajud. Melafazkan niat bukanlah suatu syarat. Artinya tidak harus melafalkan niat. Namun Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, jumhur ulama selain mazhab Maliki berpendapat hukumnya sunnah dalam rangka membantu hati menghadirkan niat. Sedangkan dalam mazhab Maliki yang terbaik adalah tidak melafazkan niat karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bagi yang melafazkan niat sholat tahajud adalah sebagai berikut. Usolli sunnatat tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Doa setelah sholat tahajud. Doa setelah sholat tahajud insya Allah dikabulkan olehnya, terlebih jika dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Yunazzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylati ila sama'id dunya hina yabqa tulutul layli akhiru yaqulu may yad'uni fastajiba lahu may yas'aluni fa'atiyahu may yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Artinya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, apapun permintaan seorang hamba, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Terutama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bacaan paling utama di sepertiga malam adalah istighfar. Salah satu doa setelah sholat tahajud yang perlu dibaca untuk mendapatkan keutamannya adalah doa yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Artinya, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Doa iftitah tahajud riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah juga mengajarkan doa khusus untuk sholat tahajud, yakni doa sholat tahajud yang dibaca sebagai doa iftitah. Pertama, dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika annabtu wa bika khasamtu wa alaika hakamtu fa'firli ma qadamtu wa ma ukhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddamu wa antal muakharu anta ilahi la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, hanya milikmu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Hanya milikmu segala puji, Engkau yang mengatur langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Hanya milikmu segala puji, Engkau pencipta langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana.
Engkau maha benar, janjimu benar, firmanmu benar, pertemuan denganmu benar, surga itu benar, neraka itu benar, dan kiamat itu benar. Ya Allah, hanya kepadamu aku pasrah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku bertaubat, hanya dengan petunjukmu aku berdebat. Hanya kepadamu aku memohon keputusan, karena itu ampunilah aku atas dosaku yang telah lewat dan yang akan datang, yang kulakukan sembunyi-sembunyi maupun yang kulakukan secara terang-terangan. Engkau yang paling awal dan yang paling akhir. Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Doa iftitah tahajud riwayat Aisyah. Kedua dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadaka fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalifa fihi minal haqqa biidnika innaka anta tahdi man tasya'u ila surati mustaqim. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, Engkau yang memutuskan di antara hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Berilah petunjuk kepadaku untuk menggapai kebenaran yang diperselisihan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud. Doa tersebut dibaca Rasulullah saat mengawali sholat tahajud, yakni dibaca sebagai doa iftitah. Adapun doa setelah sholat tahajud, kita bebas berdoa dengan segala doa yang baik, terutama doa dari Al-Quran dan hadis. Boleh juga doa kita sendiri, bahkan yang berbahasa Indonesia juga pun tidak dilarang. Keajaiban sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud tadi telah dijelaskan di awal, namun ada baiknya kita menyimak nasihat keajaiban sholat tahajud yang disampaikan oleh para ulama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan keutamaan sholat malam dibanding sholat di siang hari seperti keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi dibanding sedekah terang-terangan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan jika beliau sakit, maka beliau mengerjakannya sambil duduk. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, rajinlah mengerjakan sholat tahajud di kegelapan malam untuk menghadapi sepi dan gelapnya di alam kubur. Sa'id bin Musayyab rahimullah mengatakan, sungguh orang yang bangun malam lalu menunaikan sholat tahajud, Allah akan memberikan kepadanya wajah yang berseri hingga dicintai oleh setiap muslim. Yahya bin Mu'az rahimahullah mengatakan, kami tidak pernah mendapati keutamaan yang lebih utama daripada sholat malam. Bid al-Banani rahimahullah mengatakan, seseorang tak bisa disebut sebagai ahli ibadah meskipun ia mengerjakan berbagai amal kebajikan sampai ia mengerjakan dua perkara, yakni sholat tahajud di malam hari dan puasa sunnah di siang hari, karena keduanya merupakan darah daging baginya. Menjelang wafat, Amir bin Qais menangis ketika ditanya apa sebabnya. Ia menjawab, aku menangis bukan karena takut mati dan bukan karena tamak terhadap dunia. Aku menangis karena merasa kurang puasa dan sholat malam. Di antara keajaiban tahajud adalah menolak penyakit. Dengan izin Allah, orang-orang yang mengamalkan sholat sunnah ini akan dijaga kesehatannya dan dijauhkan dari penyakit. Selain ada hadisnya, keajaiban ini telah terbukti secara medis. Berikut tentang 9 manfaat dan keutamaan sholat tahajud. Diberi tempat yang terpuji, dan pada sebagian malam hari bersembayanglah tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra 17:79.
mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berzikir dalam keadaan sepi hingga menetes air matanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mendapatkan syafaat pertolongan. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Tuhanku, aku mencegahnya dari makanan dan syahwat di waktu siang, beri aku syafaat untuknya." Al-Quran berkata, "Aku mencegahnya untuk tidur di waktu malam, beri aku syafaat untuknya." Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Mata tidak tersentuh api neraka. 2 mata tidak disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jihad fisabilillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara amalan-amalan sunnah yang paling utama adalah Qiyamul Lail. Permohonan dikabulkan. Jika aku telah mencintainya, aku akan menjadikan pendengarannya, dengan itu ia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, dengan itu ia melihat. Aku akan menjadi tangannya, dengan itu ia menggenggam. Aku akan menjadi kakinya, dengan itu ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, maka aku pasti memberinya. Jika ia meminta perlindungan, maka pasti aku melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Waktu tenang untuk muhasabah. Muhasabahlah diri kamu sebelum kamu dihisab. Timbang-timbanglah diri kamu pada hari ditampakkannya amal. Hisab akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang menghisab dirinya di dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mendapat sifat orang bertakwa dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surah Az-Zariyat 51:18. Waktu terkabulnya doa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku perkenankan untuknya. Siapa yang memohon kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, maka aku akan ampuni." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Qiyamul Lail Rasulullah SAW dan para ulama. Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah, "Bagaimanakah sholat malam Rasulullah di bulan Ramadan?" Aisyah menjawab, "Rasulullah tidak pernah menambah baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, Rasulullah SAW sholat malam hingga bengkak kedua kakinya. Aisyah bertanya, "Mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang." Rasulullah SAW menjawab, "Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah teman-teman, demikian panduan sholat tahajud mulai dari keutamaan, niat sholat tahajud, tata cara, waktu, doa hingga keajaibannya. Semoga kita semua dimudahkan Allah ya teman-teman untuk mengamalkannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya untuk channel ini terus tetap berkembang dan maju ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.